Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Julianisa dengan NIM SSI 2023-03630. Sini saya akan kembali mereview paper tugas ke-8 metodologi penelitian. Kali ini yang saya review dengan judul Sistem Informasi Manajemen Aset Desa berbasis web menggunakan metode Filter Driven Development atau FDD, yaitu ini adalah jurnal Sinta 2. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Apa sih yang dibahas dalam jurnal ini? Pengelolaan aset desa merupakan elemen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa yang transparan, akuntabel, dan efisien. Namun pada praktiknya pengelolaan aset desa masih banyak dilakukan secara manual hingga menimbulkan berbagai masalah. Permasalahan utamanya adalah yang pertama, kesalahan pencatatan. Pencatatan aset secara manual rentan terhadap kesalahan dan ketidaksesuaian data. Yang kedua adalah monitoring lambat atau proses monitoring aset berjalan lambat dan tidak real time. Yang ketiga adalah data tidak terintegrasi, tidak adanya integrasi data yang memadai antar proses pengelolaan aset. Yang terakhir adalah penyusunan dan pelaporan tidak efektif. Pencatatan, penyusutan aset dan pembuatan laporan belum dilakukan secara efektif. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana merancang sistem informasi manajemen aset desa berbasis web. Yang kedua adalah bagaimana mengimplementasikan metode Filter Driven Development dalam pengembangan sistem. Yang ketiga adalah apakah sistem yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan aset desa secara efektif. Kemudian ke batasan masalah. Yang pertama adalah sistem dikembangkan berbasis web menggunakan framework CodeLinker dan database MySQL. Yang kedua adalah penggunaan sistem terdiri dari admin dan kepala desa. Yang ketiga adalah fitur sistem meliputi satu, manajemen data aset. Yang kedua, pengajuan barang. Yang ketiga, monitoring kondisi aset. Yang keempat adalah penyusutan aset. Yang kelima adalah cetak laporan. Kemudian kita ke tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengembangkan sistem informasi manajemen aset desa berbasis web. Yang kedua adalah mengimplementasikan metode Filter Driven Development atau FDD dalam proses pengembangan sistem. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan aset desa. Yang terakhir adalah menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan layak digunakan secara operasional. Kemudian ke subjek dan objek penelitian. Yang pertama adalah subjek penelitian, yaitu petugas atau admin desa bertanggung jawab mengelola data aset, monitoring, pengajuan, dan pelaporan data aset desa maksud saya. Yang kedua adalah kepala desa, memiliki hak akses untuk melihat data aset, menyetujui pengajuan, dan mencetak laporan aset. Yang kedua adalah objek penelitian, sistem informasi manajemen aset desa. Ini adalah sebagai objek penelitiannya karena sistem berbasis web yang mencakup pengelolaan aset, monitoring, pengajuan, penyusutan, dan pelaporan aset desa. Yang ketiga adalah kita bahas metode yang digunakan. Metode pengembangan sistem menggunakan Filter Driven Development atau FDD yang terdiri dari 5 tahap pengembangan sistem, yaitu yang pertama develop on overall model atau membangun model keseluruhan. Yang kedua adalah build a feature list atau menyusun daftar fitur. Yang ketiga adalah plan by feature atau perencanaan berdasarkan fitur. Yang keempat adalah design by feature atau perancangan berdasarkan fitur. Yang kelima adalah build by fitur atau pembangunan berdasarkan fitur. Pengujian sistem dilakukan menggunakan black box testing untuk memastikan setiap fitur berfungsi sesuai spesifikasinya. Yang berikutnya adalah hasil utama penelitian. Hasil utama penelitian adalah sistem berhasil dikembangkan menggunakan metode Filter Driven Development atau FDD. Teknologi yang digunakan adalah CodeLinker dan MySQL. Fitur utama yang tersedia adalah login multi-user, dashboard, ringkasan, manajemen data aset, pengajuan barang, monitoring kondisi aset, penyusunan aset, cek laporan, dan keamanan sesi. Seluruh fitur diuji menggunakan black box testing dengan hasil berhasil sesuai spesifikasinya. Yang
terakhir maksud saya adalah kesimpulan penulis. Apa yang ditulis dalam jurnal ini dalam kesimpulannya berarti metode Vehicle Driven Development atau FDD terbukti efektif dalam mengembangkan sistem secara terstruktur dan terhadap melalui 5 tahap interaktif. Yang kedua adalah sistem mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan aset desa melalui digitalisasi proses pencatatan, monitoring, penyusutan, dan pelaporan. Yang ketiga adalah hasil penguji menggunakan black box testing menunjukkan bahwa seluruh fitur utama berjalan sesuai kebutuhan sehingga dinyatakan layak digunakan secara operasional. Kemudian yang keempat adalah sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi digital yang mendukung tata kelola aset desa secara efisien, terstruktur, dan akuntabel. Kesimpulan terakhir adalah untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan pengujian performa, keamanan, dan usability secara kuantitatif serta integrasi dengan keuangan desa dan peta digital untuk transparansi anggaran dan visualisasi aset secara real time. Terima kasih.